Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Balik lagi nih ke segmen BM alias Bincang Minipla. Dan yang akan kita perbincangkan kali ini yaitu SMP Premium Bandai. Premium Bandai cu. dari Victory Mars dari serial Go-Go 5 yang akhirnya dibuat juga. Karena pas waktu si Victory Robo dan si Green Liner sama Liner Boy rilis, itu kan Victory Mars bener-bener gak ada info dan bahkan gak dibuat gitu. Bahkan sampai reissue yang kedua kalinya pun Victory Mars itu gak dibuat juga. Tapi setelah Gingaman ini mengumumkan kalau bakal dibuat SMP-nya, akhirnya dirilis juga nih Victory Mars yang gua tunggu-tunggu banget. Untuk SMP Premium Bandai Victory Mars ini harganya itu 1.320.000 untuk PO-nya. Ini yang gua tahu infonya ya. Mungkin kalau misal teman-teman tahu info harga yang mungkin lebih murah, bisa tulis di kolom komentar. Dan si SMP ini bakal rilis di bulan Oktober. Dan perkiraan sampai Indonesia tuh mungkin sekitar November pertengahan lah, sekitar tanggal 20-an. Dan ya itu udah pasti gue PO dan nanti tinggal tunggu aja reviewnya di bulan November. Kurang lebih masih sekitar 5 bulan lagi, jadi gue masih ada waktu buat nabung. Karena nggak ada duit dari mana ini dikuras mulu sama Bandai. Oke, jadi langsung kita masuk ke gambar yang pertama. Di sini kita langsung diperlihatkan oleh Red Mars 1, yang dimana ini mekanya dari Red Ranger-nya. Dan di sini, oh ya, gue mau disclaimer dulu kalau ini masih desain awal ya guys, belum merupakan produk jadi gitu, dan belum menjadi prototype. Jadi ini bener-bener desain awalnya aja. Dan di sini untuk si Red Mars 1-nya, untuk detailnya gue bener-bener suka banget, kayak banyak lekukan-lekukannya gitu. Apalagi di bagian antenanya ini, itu desainnya gue suka banget. Dan gue berharap untuk warna goldnya nanti itu nggak mengecewakan kayak gold Super Minipla yang lama. Karena untuk SMP ini kan goldnya udah diperbarui terus gitu loh. Dan untuk warna silvernya pun gue berharap bukan silver plastik. Besar kemungkinan ini silvernya bakal gue repaint lagi sih. Dan gue juga udah tahu ini letak stiker ada di mana aja, yaitu di nomor 1 yang ada di bagian kokpitnya itu, kemudian di bagian sisi kirinya, kemudian di bagian sayapnya yang warna kuning itu pasti menggunakan stiker. Tapi kalau dilihat dari sini stikernya cukup sedikit ya, cuman ada 1, 2, 3 doang, 4 lah sama sayap kanannya gitu. Dan untuk bagian booster depannya ini, menurut gue ini nggak tajam, masih benda tumpul, jadi aman lah untuk dimainkan anak-anak, meskipun bapaknya yang keluar duitnya. Jadi kita next lagi aja ke foto yang kedua. Di sini kita diperlihatkan oleh sisi belakang dari si Red Mars 1-nya. Dan di sini untuk bagian belakangnya cukup polos. Sejujurnya gue kurang suka. Mungkin bisa dikasih kayak detail garis-garis mesin gitu. Lalu kita next lagi aja. Di sini ada Blue Mars 2. Dan di sini juga detailnya lebih cakep daripada Red Mars 1-nya. Tinggal berharap aja kalau warna silvernya ini nggak silver plastik banget gitu loh. Karena di sini kan bener-bener full warna silver. Jadi ya kita berharap aja sama Bandai. Kemudian di bagian tembakan-tembakannya juga ada detailnya cuy. Ini bagus sih sejujurnya. Untuk letak stikernya cuman ada di bagian belakang, di boosternya itu. Kita next lagi. Nah ini untuk tampak belakangnya terlihat juga untuk stikernya. Lalu untuk detailing di bagian sayapnya itu gue suka banget. Dan di bagian belakangnya ini sejujurnya gue kurang suka untuk memperlihatkan bagian telapak tangannya, tapi ya mau gimana lagi karena itu desainnya juga kayak begitu. Lalu kita next lagi aja. Di sini ada Green Mars 3, yaitu mecha terkecil dari si Victory Mars-nya ini. Dan kita lihat aja nanti bakal sekecil apa, karena untuk si mekanya Victory Robo yang hijau itu kan emang kecil juga gitu. Dan kayaknya ini bakal lebih kecil dibandingkan yang Victory Robonya. Kalau memang warna hijaunya seperti ini, gue bakal suka banget. Tapi nggak tahu nanti pas barang udah jadi, apakah warna hijaunya itu bakal akurat kayak begini atau enggak. Dan di sini untuk penggunaan stikernya tentu ada di bagian samping penomoran nomor 3-nya itu dan bagian atas belakangnya itu. Lalu kita next lagi aja. Nah ini untuk tampak belakangnya, boosternya gede banget ya, maklum karena ini kan untuk proses penggabungannya nanti untuk menggabungkan dengan bagian kakinya. Dan di sini pun untuk bagian belakangnya dia ada detailnya gitu, nggak kayak versi Minipla-nya yang polos. Jadi masih cukup bagus lah untuk si Green Mars 3-nya ini. Kita next lagi aja. Di sini ada Yellow Mars 4.
Dan ini detailnya bener-bener banyak banget, beda sama mini planya yang kebanyakan polos. Terutama di bagian kiri dan kanannya ini. Wah, gokil sih ini untuk detailnya, gue bener-bener suka banget. Dan bagian depannya juga oke banget. Tinggal kita lihat nanti aja barang jadinya kayak bagaimana. Dan untuk posisi stiker, tentu aja nih bagian V yang ada di atas menurut gue ini bakal menggunakan stiker. Kemudian untuk penomorannya juga pasti menggunakan stiker. Dan gue ragu ini ada perbedaan warna silver antara yang di bagian atas dan bagian belakangnya. Karena kalau dari gambarnya sendiri, untuk yang bagian atas itu silvernya silver biasa, condong ke putih. Sedangkan untuk yang bagian belakangnya, itu dia condong ke chrome, yang metalik gitulah. Gue sih berharapnya ini silvernya sama ya, nggak ada perbedaan gitu. Jadi chrome ya chrome semua gitu, bakal jauh lebih bagus. Karena ini kan premium Bandai, bukan reguler yang ya bisa dianggap masih harga cukup murah lah gitu. Kemudian kita next lagi aja. Nah ini untuk tampak belakangnya, bagian boosternya juga detailnya ajib coy, nggak polosan kayak versi mini planya yang udah gue review waktu itu. Kemudian kita next lagi aja. Nah di sini ada Pink Mars 5-nya yang kurang lebih desainnya itu persis kayak Yellow Mars 4. Cuman beda di bagian moncongnya, kemudian bagian si roda bagian bawahnya itu, dan bagian kaca kokpitnya. Sisanya masih sama aja untuk dari segi desainnya. Dan ada yang gua ragu, yaitu untuk warna pinknya ini. Menurut gua ini bakal menggunakan stiker guys. Karena kalau misalnya kita lihat dari si Gao Tiger itu, dia kan menggunakan stiker untuk warna pinknya. Nah, nggak tahu nih nanti untuk si Pink Mars 5-nya ini dia menggunakan stiker atau memang udah pre-painted. Cuman ya nggak usah berharap banyak lah, karena kan tahu sendiri Bandai kalau udah pelit banget gitu. Jadi gue sih memperkirakan ini menggunakan stiker gitu untuk warna pinknya. Kemudian kita next lagi aja. Untuk bagian detailingnya juga nggak kalah keren sama si Yellow Mars 4-nya tadi. Kita lanjut lagi. Nah ini nih yang gue tunggu-tunggu. Si Victory Mars-nya ini masing-masing mekanya itu bisa masuk ke SMP Grand Liner, Super Mini Pla Grand Liner-nya ini. Karena untuk versi Mini Pla kan udah waktu itu udah pernah gue review, kalau versi Mini Pla-nya itu nggak bisa masuk ke Grand Liner-nya ini. Jadi untuk yang si number 1-nya, red number 1 bisa masuk, terus si blue number 2 bisa masuk juga, terus si number 3-nya nih, si green-nya juga bisa masuk ke sini. Kemudian si Yellow Mars 4-nya bisa masuk, dan Pink Mars 5-nya juga bisa masuk ke sini. Kita next lagi aja. Nah ini akurat sama di seriesnya. Jadi untuk si Go Liner 5-nya ini itu kan memang di seriesnya ada kayak jetnya lagi yang nempel di atas untuk kayak membantu dia untuk terbang ke angkasa gitu kan, pas dia digandeng sama liner boy-nya itu. Dan di sini pun juga ada guys si jetnya ini yang nanti bakal berubah menjadi tombaknya. Jadi gua bener-bener menunggu banget sih ini untuk ada di tangan gua gitu. Kemudian kita next lagi aja. Nah ini dia scene yang ada di seriesnya untuk proses gatai dari si Victory Mars-nya. Jadi masing-masing mereka keluar dari Grand Liner yang sedang digandeng sama si liner boy-nya ini. Wah cuy, ini di foto kayak begini bener-bener keren banget loh. Bikin makin gak sabar jujur aja. Kita next lagi aja. Nah ini untuk proses penggabungan Beetle Mars-nya, yaitu mode sebelum menjadi si Victory Mars. Kemudian kita next lagi aja. Dan ini dia tampilan Shokugan Modeling Project Premium Bandai Beetle Mars-nya, yang dimana di bagian atasnya juga ada si jetnya itulah, yang kalau di sini dia berfungsi sebagai bazooka atau tembakannya begitu. Kita next lagi aja. Dan di sini juga ada untuk tangan dari si Beetle Mars-nya ini. Jadi masih bisa dibilang ini tuh akurat sama di seriesnya. Kita next lagi aja. Nah ini untuk proses perubahan menjadi si Victory Mars-nya. Kita next lagi. Dan ini dia SMP Victory Mars DX Appreciate Pose. Jadi ya kalau misalnya kalian masih belum tahu, di Super Mini Pla, dan SMP itu mereka tuh ngeledek DX yang nggak bisa berartikulasi dengan julukan DX Appreciate Pose. Jadi mengapresiasi DX gitulah. Ya kurang lebih kayak begini. Ya kelihatannya
kaku banget gitu kan. Jadi seperti ini untuk DX Appreciate pose-nya. Dan kita next lagi, ini dia baru SMP guys. Lebih gagah, terus banyak artikulasinya juga, nggak kaku kayak DX gitu, kayak gambar sebelumnya. Dan diposein begini aja juga gagah banget. Dan menurut gua ini tuh lebih proporsional dibandingkan DX-nya. Karena kalau DX itu nggak tahu kenapa bagian tangannya, bagian atas itu lebih kecil dibandingkan bagian kaki. Yang gua lihat ya, mungkin kalau misal kalian punya pendapat lain, ya tulis aja di kolom komentar. Kita next lagi aja. Nah ini yang paling gua suka. Ternyata di SMP-nya pun ada gimmick untuk pembukaan si bagian kepalanya itu, bagian mukanya. Jadi kalau di seri saya itu memang pas proses pembukaan mukanya itu emang kayak begini, dan ternyata di SMP juga dibuat kayak begini, menjadi nilai plus untuk SMP-nya ini. Dan gue berharap bagian matanya dan bagian V-nya itu udah pre-painted ya guys. Semoga bukan stiker, karena kan ini udah SMP Premium Bandai pula, masa menggunakan stiker sih, aduh malu-maluin banget. Kita next lagi aja. Nah ini ada pose finishernya, yaitu untuk menembakkan si jetnya ini dari si tombaknya. Kemudian kita next lagi aja. Di sini ada pose menyerangnya juga, dan titik-titik artikulasi yang diperlihatkan yaitu di bagian siku ada, bagian bahu juga ada, bagian kepala, bagian pinggang, kemudian bagian paha, bagian kaki, dan telapak kakinya juga sudah full artikulasi. Kemudian kita next lagi aja. Nah ini pose ekstrimnya dari si Victory Mars. Untuk si bagian kakinya, jangkauannya jauh guys, bisa sejauh ini gitu loh. Dan ternyata kita juga mendapatkan bonus part pedang emas yang bisa digabungkan dengan gagang pedang Victory Robo. Jadi ya cuman dapat si bagian ujungnya doang gitu. Sedangkan untuk si gagangnya itu kalian harus beli Victory Robo-nya, alias dijual terpisah. Kalau misal kalian tanya, bang ini aku ada si pedang emasnya, sedangkan kan di Victory Robo udah ada pedang silver. Ya ini merupakan kayak apa ya, bisa dibilang recall atau mengingatkan kita kembali sama episode 39 dari GoGo 5, yang dimana si Victory Mars ini memang punya kayak kekuatan baru gitu. Si pedangnya Victory Robo menjadi emas seperti itu. Lalu kita next lagi aja. Nah ini dia semua yang kita dapat dari si SMP Premium Bandai Victory Mars-nya. Jadi udah ada 5 mecha Victory Mars-nya, kemudian si tombak dan jetnya, dan juga si bagian part pedang emasnya ini. Kita next lagi aja. Nah ini dia guys. Kalau misal kalian punya semuanya dan bisa kalian pajang kayak begini, ini bakal cakep banget. Akhirnya Victory Mars melengkapi semua mainan di SMP-nya Bandai. Ya meskipun untuk si Victory Robo, Liner Boy, dan Grey Liner itu kan merupakan Super Minipla, tapi untuk si Victory Mars ini SMP-nya itu bisa dibilang juga merupakan upgrade dari Minipla-nya. Bahkan upgrade-nya lebih bagus tuh. Dan yang paling gue harapin untuk Victory Mars ini nggak ada part yang mudah patah. Kayak bagian si antenanya Victory Robo sama bagian tembakannya Blue Thrower itu kan bener-bener aduh, letoy parah cuy. Ya kalau misal kalian pengen lihat lebih jelas, kalian tonton aja review ini nih, Super Minipla Victory Robo dari Putro Toys. Itu bener-bener, aduh, kayak kesentil dikit itu patah. Lalu kita next lagi aja, dan ini dia foto terakhir. Kita diperlihatkan oleh siluet dari Bull Taurus yang bakal dibuat versi SMP-nya nanti. Dan akan ada part Ginga, part cahaya Ginga lah kalau di sini disebutnya, yang sepertinya bakal satu set dengan Bull Taurus. Plus bakal dibuat Premium Bandai juga, karena untuk si Ginga IO-nya itu kan reguler, dan udah nggak kaget lah ya kalau untuk si secondary mecha-nya itu bakal jadi Premium Bandai. Meskipun si siapa namanya Gao Hunter itu kan dia masih reguler ya. Nah, gue nggak tahu nih apakah nanti Bull Taurus bakal jadi Premium Bandai atau reguler. Tetap aja gue berharap ini bakal jadi reguler aja, terus ditambah sama si part cahaya Ginganya ini. Oke, jadi itu deh guys untuk bincang Minipla SMP Premium Bandai Victory Mars kali ini. Jadi gimana pendapat kalian tentang update pertama dari SMP Victory Mars-nya? Tulis di kolom komentar ya. Kurang lebih yang mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!